Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan? Semoga rekan-rekan selalu dalam keadaan sehat, lancar rezeki, dan dimudahkan semua urusan. Kali ini saya ingin menjawab pertanyaan beberapa rekan-rekan yang cukup curious atau penasaran dengan pembahasan mengenai mengasah pisau dengan kayu. Saya mencoba menjawab dengan apa yang saya tahu, apa yang saya pahami, dan apa yang sudah saya lakukan. Sehingga ini benar-benar opini pribadi. Opini pribadi berdasarkan apa yang saya ketahui. Mengasah dengan media kayu sebenarnya kalau yang saya pahami dan apa yang saya tahu, itu sebenarnya bukan kayu secara murni, tapi kayu yang memang sudah melalui proses modifikasi, kayu yang memang sudah dimanipulasi sedemikian rupa sehingga menjadi salah satu bagian dari media proses pengasahan sebuah pisau. Sebenarnya informasi tentang mengasah dengan menggunakan media kayu ini cukup mudah kok dicari. Di YouTube mungkin silakan saja ketik keyword MDF sharpening wheel. Jadi kalau di luar negeri sana, media berbahan dasar kayu yang digunakan itu adalah MDF. MDF adalah singkatan dari medium density fiberboard atau sebuah kayu yang sudah melalui proses pengerasan yang asalnya dari serbuk atau bubuk kayu yang dipadatkan melalui proses pemadatan, pemanasan, dan ada campuran berbahan resin di situ sehingga memungkinkan serbuk kayu tersebut dibentuk ulang menjadi sebuah papan kayu yang akhirnya disebut sebagai MDF. Rata-rata para sharp maker atau para pengasah di luar sana lebih banyak menggunakan MDF ini sebagai media polishing, honing, atau finishing. Sangat jarang yang memakai MDF itu untuk mengasah dari nol atau dari posisi pisau benar-benar sangat tumpul. Memang ada yang menajamkan pisau dengan menggunakan MDF ini dari posisi tumpul menjadi tajam. Namun yang saya ketahui tidak murni MDF ini lantas digunakan sebagai media asah. Salah satu yang saya pelajari dan coba saya praktekkan adalah MDF ini dimanipulasi bagian permukaannya ini dengan menaburkan bubuk asah atau aluminium oxide sehingga MDF ini mempunyai daya gerus atau daya abrasif yang memungkinkan untuk membentuk mikroseratet pada pisau sehingga meningkat ketajamannya. Di sini saya ingin mencontohkan alat yang saya gunakan. Ya, di sini ada bench grinder, di sini ada 2 MDF yang sudah saya gunakan. Yang di sini adalah MDF sebagai media asah karena dia punya daya abrasif. Yang di sini MDF sebagai polishing atau honing untuk membuang bur dan untuk finishing yang bisa membuat edge atau mata pisau menjadi mirror atau sangat bersih atau kalau istilahnya kinclong. Seperti yang dilihat di sini di MDF yang sebelah sini, ini ada warna putih pada permukaannya. Ini adalah bubuk aluminium oxide atau bubuk asah yang saya tempelkan di sini sehingga memungkinkan MDF ini bisa berfungsi sebagai alat asah karena mempunyai daya gerus yang baik. Ini adalah contoh bubuk aluminium oxide yang saya gunakan, yang saya tempelkan pada media MDF. Ini bisa dibeli di toko online, tinggal pakai kata kunci serbuk asah, itu mungkin sudah banyak keluar modelnya atau tipenya. Saya sendiri kebetulan mendapat yang berwarna putih. Ya. Ini saya tempelkan ke sini bubuknya, sehingga ketika ini digunakan untuk mengasah, itu dia punya daya abrasif atau punya daya gerus sehingga bisa membentuk mikroseratet pada pisau. Setelah selesai melakukan proses asah pada bagian ini,
kita akan beralih ke sebelah kiri, di mana di sini sudah saya olesi kompon atau polishing atau bahan poles yang memungkinkan MDF ini berfungsi sebagai honing atau stropping atau deburring yang membuang sisa-sisa bur atau kotoran pada mata pisau, sehingga mata pisau menjadi sangat bersih dan menjadi sangat tajam. MDF sharpening wheel ini sebenarnya sudah, kalau di luar negeri sana itu sudah sangat umum digunakan, dan banyak juga yang membuatnya secara mandiri karena ini sebenarnya cukup murah untuk dibuat atau dikerjakan sendiri. Namun di Indonesia kita belum ada atau mungkin belum lazim mengenal MDF sebagai salah satu bagian dari media untuk proses penajaman sebuah pisau. Sehingga yang bisa kita lakukan di sini adalah ATM, amati, tiru, modifikasi. Itu yang saya lakukan juga. Jadi saya membuat MDF versi saya. Ini MDF ya, saya buat lubang-lubang sedemikian rupa sehingga bisa memungkinkan untuk saya gunakan sebagai media atau alat penajaman pisau. Untuk rekan-rekan yang bertanya mengenai cara pembuatan atau teknik pembuatan untuk sharpening wheel seperti ini, di YouTube banyak. Teman-teman tinggal melihat, tinggal meniru. Bahannya pun dibeli secara online juga banyak. Jadi tinggal luangkan waktu dan lakukan riset. Tapi pesan saya satu ya teman-teman, karena yang kita gunakan adalah mesin yang mempunyai rotasi putaran per menit cukup tinggi, bench grinder ini. Hati-hati dalam memasang MDF ini ke mesin, karena dengan putaran yang cukup kencang itu terkadang getarannya sangat tinggi. Kalau tidak pas posisi setel atau menyetel senternya ini, dia akan goyang seperti ini, dan itu bisa jadi cukup berbahaya. Jadi kalau saya pribadi, saya punya alat yang bisa mengatur rasio kecepatan atau variable speed. Jadi saya bisa memutar bench grinder ini dengan kecepatan putaran seperti yang saya inginkan. Begitu. Ada rekan yang bertanya, apakah ada bahan kayu yang benar-benar kayu yang digunakan sebagai bagian dari proses asah? Dari apa yang saya ketahui, dari apa yang saya pelajari, kayu yang benar-benar kayu yang masuk ke dalam proses asah itu fungsinya adalah sebagai honing atau polishing atau deburring untuk membuang sisa-sisa bur. Jadi kayu tersebut sifatnya lebih sebagai media finishing. Jadi bukan proses mengasah, tapi lebih ke kayu sebagai bagian dari media finishing. Kayu itu kalau yang saya punya sih kayu balsa ya. Kayu balsa ini biasanya lazim ditemui di dunia aeromodeling karena sifatnya yang ringan tapi punya keuletan yang cukup baik, dan biasanya dibuat untuk membuat pesawat-pesawat miniatur di dunia aeromodeling. Kalau bahan yang pernah saya coba juga, balsa itu kalau secara lokal mirip-mirip dengan kayu sengon ya. Jadi fungsi kayunya itu adalah untuk polishing, deburring, juga untuk finishing ya. Jadi pada bagian kayunya dilapisi kompon atau cairan abrasif yang membantu proses polishing di kayu tersebut gitu. Jadi kesimpulannya, apakah mengasah dengan kayu itu bisa dilakukan? Dari apa yang saya tahu, bisa selama
dilakukan penyesuaian terhadap media asal tersebut. Begitu teman-teman, terima kasih waktunya, semoga menjawab. Silahkan kalau ada yang perlu didiskusikan, kita bisa bahas di kolom komentar. Selamat malam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.